Wisata kota tua, manfaat heritage kota tua sebagai warisan budaya bangsa. Question, apa potensi dan daya tarik yang bisa didapatkan dari kota tua? Langsung lanjut ya, menikmati suasana tempo dulu dengan bangunan gaya kolonial didandani agar bisa dinikmati atau diminati masyarakat, wisatawan domestik atau asing, mengembangkan pariwisata kota tua lewat event di kota tua, festival tempo dulu, festival kuliner jadul, pembinaan karakter komunitas patut dikembangkan agar ranah pariwisata kota tua semakin besar. Harus ditonjolkan keunikan karakter lokal di masing-masing budaya, kuliner dan oleh-oleh khas. Keberadaan urban heritage sebagai warisan sejarah dan kebudayaan dapat menimbulkan identitas asli sebuah kota. Urban heritage semakin tersingkir dan terlupakan akibat modernisasi yang terjadi. Apabila dikelola dengan baik dan dimanfaatkan secara tepat, urban heritage tourism dapat menjadi sumber pendapatan daerah yang dapat mendorong perekonomian kota. Jadi intinya tuh potensi-potensi apa dan daya tarik apa yang bisa didapatkan dari kota tua itu yang ada di jawaban itu semua. Jadi poinnya ada berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu poin-poin daya tarik dari kota tua. Itu. Ada yang ditanyakan mungkin? Gak ada, yaudah skip. Pertanyaan kedua, bagaimana pemanfaatan kota tua untuk wisatawan-wisatawan yang datang ke kota tua? Keunikan berdasarkan pada nilai sejarah, semakin sejarah mempunyai keunikan, sejarah perjuangan, berarti bagi negara kehidupan sosial budaya saat itu, bangunan arsitektural yang dimiliki setiap kawasan salah satu aspek. Berdasarkan pada nilai sejarah, semakin sejarah mempunyai keunikan, sejarah perjuang. Itu aku nulis apa yang diomong Pak Budi. Semakin unik apa ya, bekas-bekas bangunan apa daerah tersebut itu loh semakin menjadi objek wisata. Oh, soalnya ono nilai sejarah, ngono. Ya. Oke. Iki apa mbiyen gara-gara iki ngene, nah itu jadi kayak objek wisata. Anjir, berarti omah-omah hantu itu ya ajane unik ya. Lawang-lawang sewu ngono kan. Iya sih, ya kayak gitu-gitu, bener-bener. Oke, next ya. Salah satu aspek pelestarian Dembong. Pertanyaan, apa manfaat agar budaya untuk wisatawan, masyarakat lokal, dan pemerintah? Jawabannya manfaat akademis, bisnis, komunitas, pemerintah, dan media. Teori lokal bagi akademis atau jurnal mendapatkan kredit poin. Bisnis perputaran ekonomi, ekonomi lokal atau ekonomi yang menyesuaikan dengan karakternya. Komunitas berkumpul melakukan perjalanan arsitektur dengan berbagai disiplin ilmu dan usia volunteer. Dalam mengembangkan pariwisata dan budaya, kita harus kompak, saling support, dan membangun pariwisata yang kondusif sehingga mampu mendongkrak perekonomian rakyat, juga mampu meningkatkan produk domestik regional. Jadi manfaat cagar budaya untuk wisatawan itu tadi, yang pertama ada manfaat akademis. Oh, ada manfaatnya tuh ada 5, dibagi 5. Ada yang akademis, bisnis, komunitas, pemerintah, dan media. Gitu kah? Yang akademis itu bisa dapat, bisa jadi itu jurnal kayak gitu-gitu, terus bisnis itu jadi perputaran ekonomi. Terus komunitas itu bisa dibuat melakukan perjalanan arsitektur dengan berbagai disiplin manusia. Komunitas berarti dibuat dong, kayak wisata itu loh, wisata apa sih biasanya rek Kasongo itu? Berarti melakukan perjalanan arsitektur dengan berbagai disiplin ilmu dan usia kan? Apa sih jenenge? Dharma wisata lah. Terus dalam mengembangkan pariwisata. Ya, tur. Dalam mengembangkan pariwisata dan budaya, kita harus kompak, saling support untuk membangun pariwisata yang kondusif. Oke, next ya pertanyaannya. Kayak itu jelas kabeh ya. Jelas sih. Oke, lanjut ya wes. Apa infrastruktur yang dibangun atau dirubah sehingga menjadi cagar budaya? Apakah dirombak total atau dilapis-lapis saja? Tidak ada yang dirubah karena bangunan dirawat dengan baik, bersih, dan ciptakan suasana ramah dan terbuka. Menurut kalau dirombak kurang sejarahnya. Berarti kok di apa jenenge direnovasi titik-titik. Direnovasi dikit. Tapi keterone kan udah mempertahankan bangunan asli. Bentuk utama tetap dipertahankan. Tapi kan arsitektur kan harus fleksibel toh. Maksudku harus menyesuaikan ambil perkembangan arsitektur
dunia loh, lek memanfaatkan lek tetap mempertahankan bentuk awal yo gak ketinggalan zaman ah. Tapi kan ini Tapi kan buat event arsitektur wisata kota arsitektur tua buat kan. kayak wisata itu kan apa ya kembali lagi kayak itu loh Lawang Sewu itu kan tetap pakai bangunan yang lama kan gak Oh diubah. ya benar-benar. Iya modelnya Jadi kayak yang itu tempo objek dulu wisata. gitu loh. Berarti iya sih mempertahankan awal ya. Oke. Iya. Next. Pertanyaan tantangan terbesar dalam mempertahankan eksistensi originalitas kota tua dan kampung heritage. Tantangan terbesarnya apa? Edukasi, kesadaran tinggi, tidak semua bangunan tua layak untuk dijadikan atau ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya. Namun akan lebih bagus jika disadari oleh sejarah, misalnya tokoh pemerintah saat itu mempunyai nilai-nilai pengaruh keputusan negara atau peperangan saat itu dan lebih menjadi daya tarik. Maksudnya itu nggak semua bangunan kota tua itu bisa dijadikan tempat cagar budaya kan. Jadi cuma bangunan-bangunan yang ada nilai sejarahnya. Contohnya yang ada nilai-nilai pengaruh keputusan negara atau peperangan. Ngono kan? Intinya. Iya sih. Oke. Iya. Lanjut yo. Iya. Pertanyaan. Kajian cagar budaya apa masih terus diteruskan? Apa masih terus diteruskan? Oke, tetap dilakukan, harus digali lagi kuliner khas kampung, pakaian ciri khas tradisi di kampung harus diangkat. Kajian cagar budaya, Pak. Tapi maksudnya gini, kajian cagar budaya masih terus diteruskan, terus dilakukan, harus digali lagi kuliner khas kampung, pakaian ciri khas tradisi kampung harus diangkat. Lah katanya nggak semua, jari nggak semua kota tua bisa jadi cagar budaya. Berarti yang digali lagi, berarti dari tempat yang jadi cagar budaya tok dong. Jura sih. Sik. Apa maksudnya itu kayak mempertahankan yang baik tadi itu yang originalitasnya kampung heritage itu tadi biar nggak biar nggak rusak aja gitu loh. Digalak kuliner-kuliner khas kampung kayak misalnya di sekitar daerah wisata itu kalau ada yang jual makan-makanan tetap mempertahankan kayak yang dijual tentang makan makanan lama gitu dah. Yo intinya ku kayak apa ya Tetap golek-golek profesional. mana itu loh golek-golek khas khas dari cagar budaya tempat cagar budaya itu apa entah itu pakaian nih bulu mama nih ngono kuwi. Jadi itu cagar budaya itu harus digali Ditonjolkan lagi. lagi. Harus digolek ya apa sing khas teko kampung iku teko tempat cagar budaya iku. Oke, next yo. Pertanyaan, bagaimana cara supaya generasi sekarang bisa ikut untuk mewariskan atau melestarikan daerah-daerah bersejarah dalam upaya pelestarian dan perlindungan cagar budaya untuk terlibat dalam berbagai upaya pelestarian, perlindungan, pemanfaatan cagar budaya bisa mengikuti kegiatan-kegiatan dilakukan oleh komunitas peduli cagar budaya atau secara aktif bisa melakukan heritage walking tour, ikut bersih-bersih cagar budaya, ikut pendataan, ikut pendokumentasian cagar budaya, peran serta pemerintah mendukung dan memberikan peluang bagi milenial untuk melakukan pendataan, pembuatan tulisan, permainan tradisional, melakukan workshop. Bagaimana cara supaya generasi sekarang bisa ikut mewarisi melestarikan daerah-daerah bersejarah? Ini banyak banget tugasnya. Dibayar nggak nih? Melestarikan perlindungan cagar budaya untuk terlibat dalam berbagai upaya pelestarian. Kalau dibayar ya enak, Rek. Ya intinya itu apa sih perasaan ini semua pernyataan itu nggak ada yang nggak ada yang perlu disanggah. Ya wes benar menurut saran apa? Ya emang bener sih. Ya. Kayak ya emang bener.
Tapi ini loh, kan nggak semua generasi saiki ku gelem dikongkon ngono kuwi kan. Jadi berarti ku sing bikin penyelenggara kok ngene iki yo harus kreatif lah. Piye carane ben generasi saiki ku iso milu acara koyo ngono kuwi dengan sukarela, yo hargai harus untuk benefit ngono lho. Nggak cuma melu tok. Paham gak sih? Terus sih lebih ke buat lomba-lomba di daerah situ sih. Nah, ngono kuwi sih. Lek ngono kan biasanya akeh kan, akeh sing gelem ngono lek cuma kaya Ya, kon pelestarian, lek ngono kuwi koyo jarang arek saiki sing gelem. sama Terus itu eh, disalurin ke kayak kampus-kampus apa lembaga pendidikan biar ada kayak tugas-tugas iya, suruh dadi ku di setiap di daerah situ. harus ono benefit lah intine. Jadi nggak kerja free. Kan yo Iya, emang termasuk tugas si generasi saiki sih. Cuma generasi saiki yo nyadarilah gak mungkin gelem ngene iki tanpa ono benefit gitu. Iku saran yo. Isa udah disaran yo. Ikut lomba-lomba. iya, Oke. Iso ikut dokumentasi kan iso ono lomba foto. Terus bareng ngono lomba fotografi. videografi kan iso. Jadi ku sebenarnya akeh sih. Iya. Terus melakukan workshop. Workshop itu satu yang gelem. Yes. Next, pertanyaan selanjutnya. Tanggapan Bapak atas kota tua yang rentan mengalami ancaman pertumbuhan. Tanggapan Bapak atas kota tua yang rentan mengalami ancaman pertumbuhan. Harus kompak dan merawat. Gimana nih? Kayaknya kurang serak kalau jawabannya. Tanggapan Bapak atas kota tua yang rentan mengalami ancaman pertumbuhan. Apanya yang kompak? Bapak Ya kompak jaga lingkungan lah. Oh, kompak dan merawat iku ya kota tua nih. Ancaman pertumbuhan. Yes. Ngono tok anjir. Kayak kurang wow. Ya iku sajane gak mek harus kompak dan merawat. Marine iku cerita-cerita ngono. Oh, anu nih bapaknya lah. Iya, cerita-cerita. Cerita-cerita. Ya intinya iku sajane sudah di saran sih. Kok nambah-nambahi pinter-pinter ngomong aja. Jadi saran lah. Terus lanjut pertanyaan selanjutnya ya. Apa yang membedakan kota tua luar negeri dengan kota tua Indonesia? Kenapa orang Indonesia lebih tertarik pada kota tua luar negeri? Soalnya kota tua luar negeri itu keren, Pak. Estetik buat foto, Pak.
Iki kesimpulan kan? Iya, tapi anjan gak rapi aku. Kau wis sebutin diwaca. Akhirnya Kesimpulan urban heritage ada sebagai kesatuan aspek fisik suatu bangunan, ruang publik, dan morfologi kota yang diwariskan untuk generasi saat ini. Merawat dengan baik dan khusus dan hati-hati. Kesadaran bangsa itu sendiri, merawat menjaga lingkungan sekitar situs cagar budaya, dijaga dan dilestarikan, supaya bisa menjadi warisan kepada generasi penerus, mengetahui arti penting suatu sejarah, menghormati bangsa-bangsa yang memiliki identitas yang kuat, ditata dengan baik, memperbaiki infrastruktur lighting pada malam hari, mengembalikan suasana tempo dulu, bersih dari sampah, menyadarkan masyarakat, tingkat kesadaran masyarakat yang tinggi, membentuk kelompok sadar wisata, kawasan modern harus menjaga keseimbangan lingkungan, menjaga ekosistem, kenyamanan dan ketentraman harus terjaga oleh kita sendiri, kesadaran untuk merawat ketertiban untuk melakukan penataan. Wes iku tok. Ya sih itu aja. Langsung berarti langsung mengisar sing sarane. Langsung mikir sarane yo. Saranku sih, iki untuk menjaga agar kota tua senantiasa terjaga kebersihannya dan keindahannya. Hendaknya para pengurus kota tua membuat peraturan dan membentuk seksi keindahan dan kebersihan yang bertugas untuk mengawasi dan menjaga keindahan dan kebersihan daerah tersebut, sehingga kota tua dapat terus terjaga dan lestari, yang di masa yang akan datang kota tua tersebut akan terus terawat hingga dapat diwariskan turun-temurun kepada generasi selanjutnya. Nah, itu saran dari aku sih. Jadi maksudku, inti ini dari Aris Lingkungan kan menjaga apa jenenge warisan nih zaman dhisik kan. Iya nggak sih? Inti nih. Tapi tuh nggak cuma menjaga kota tua tok, tapi juga kebersihan lingkungan nih, keindahan dirawat, dikembangkan, dilestarikan kayak ngono kan. Iya. Intinya. Berarti sarannya, iku langsung tulisin ya, Rel, per orang ya. Dikene dah. Sopo sih wis? Aku tak mikir. Oh, sing ndek ingi sarani kene iku apa jenenge? Kelas mamane kan ini para pengurus kota tua kan. Saranku iku nggak cuma pengurus kota tua tok sing harus menjaga kebersihan iku, tapi ku ya koyo arek muda-muda iku sing ndek ingi sarane kene koyo ngadakno lomba-lomba ben kene iku ya melok ikutan dia. Mbok iku fotografi kan iso kan fotografi keindahan kota tua. Ngono kuwi terus apa nih yo? Intine ngadakno event-event lah. Ben Penyuluhan tentang kota tua. oh iku Rehan. Lek aku event. Ayo Yo kita intine terus. sapa sih iki? Kok mesti wis Dibanyakin acara di daerah tersebut. memperbanyak acara-acara lomba, event. Biar pemuda itu ikut andil dalam menjaga kota tua. Kan pemuda yang waris, jadi kini harus andil lah intinya iku. Contohnya kayak fotografi lingkungan kota tua, apa kayak lomba kebersihan, lomba apa nih anjir? Wes lah, ikut tok saranku. Next. Undangan. Mana? Saran mau sing penyuluhan aja. Diadakan penyuluhan ke sekolah-sekolah biar
tentang tentang kota tua itu biar tahu tentang tempat itu gitu loh. Terus agar familiar dan mengetahui tempat tersebut. jangan. Oh, yang kemarin kayak mengadakan tur. Iya itu ya dari pihak sekolahnya itu mengadakan tur ke daerah kota tua tersebut. Udah. Sudah. Terus apa lagi? Ada saran dari Farhan? Kota tua iku sing koyo apa sih? Lek kota tua direnovasi ora? Bisa tapi tidak boleh merubah bentuk bangunan. Oh. Di Demak anjir. Bukan di renovasi berarti. Di Permak. Podo sih. Di obati titik. Apa tadi? Wes iki. Barsaran apa meh sih? Farhan be. Oke. Farhan anak saran lah. Anak saran ora? Si Enggak ngono kok apa kayak kerja sama kabeh pemerintah terus ben kota tua iki kayak dadi apa ya lokasi sing diutamakan buat mengadakan acara-acara kegiatan ngono lah intine. Mau Jadi apa? menjadi oh ya Tujuan utama pariwisata lah.
atau kegiatan utama nih. Kegiatan utama apa ya? Iya. Kegiatan utama wisata. Heeh. Lanjut dong, tak berpikir. Next lagi. Ketik keluar. Ngono. Aku nak mau langsung bingung aku. Ngomong-ngomong langsung. Jadi gue bekerja sama dengan pemerintah untuk menjadikan Kota Tua sebagai tempat pusat kegiatan masyarakat. Seperti kota itu diadakan di Kota Tua. Udah. Sudah. Udah tanya. Lanjut. Apa lanjut? Lanjut. Lanjut. Lanjut.